Hai Sobat Susu Fermentasi, selamat datang lagi di Yogurt Kaspara bersama aku, Neo Kaspara. Sebelum kalian nonton video ini sampai selesai, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video selanjutnya. Dan supaya kita lebih semangat lagi untuk bikin review-review berikutnya. Kali ini aku bakal review film Indonesia, judulnya Bucin, tayang di Netflix tanggal 18 September 2020, disutradarai oleh Chandra Liau, dan naskahnya ditulis oleh Jovial Da Lopez. Film Bucin diperankan oleh Chandra Liau, terus ada Jovial Da Lopez, Andovida Lopez, Karina Salim, Tommy, ada Susan Sameh, dan ada Widika Sitmore. Berdurasi 97 menit, film ini bercerita tentang 4 orang cowok yang mengikuti kelas anti bucin demi terbebas dari hubungan tidak sehat atau terbebas dari budak cinta. Bagusnya film ini mengangkat tema yang memang sedang jadi pembicaraan banyak orang zaman sekarang, yaitu budak cinta. Harusnya dengan cerita seperti ini, film Bucin berpotensi menarik banyak peminat atau penonton dari kalangan anak-anak muda, mungkin remaja, bahkan hingga dewasa. Namun sayangnya ide yang sangat menarik ini justru dikembangkan dengan kurang baik oleh penulis naskahnya atau sutradaranya ini sendiri gitu. Chandra Liau, Andovida Lopez, Jovial Da Lopez, dan Tommy Lim ini memerankan diri mereka sendiri, jadi mungkin lebih memudahkan mereka ya, karena ya emang tokoh-tokohnya itu berasal dari karakter diri mereka sendiri gitu. Tokoh Chandra Liau ini juga jadi pertanyaan ya, karena sebenarnya kalau tokoh Chandra Liau itu dihilangkan, dia sama sekali nggak mempengaruhi cerita. Peran tokoh si Chandra Liau ini bisa digantikan oleh tokoh-tokoh yang lain. Di sini juga anehnya Chandra Liau ini kan diceritakan jomblo ya, sedangkan judul filmnya itu Bucin, dan yang diperlihatkan paling bucin itu sebenarnya cuman Andovi doang. Tommy juga nggak kelihatan bucin sih, dia lebih kayak drama aja gitu sama pacarnya yang diperankan oleh Karina Salim. Tokoh Jovial Da Lopez terkesan cuek gitu ke pacarnya, jadi dia malah bukan bucin sih sebenarnya. Judul Bucin ini jadi terasa kurang pas gitu, karena pusat bucinnya itu ya cuman ada di Andovi doang. Terus aku tuh nggak ngerti ya, apa fungsinya escape room di sini gitu. Apakah cuman buat keren-kerenan aja? Karena esensi escape room sendiri juga sangat dipertanyakan di film ini. Kalau kalian pernah nonton film escape room, pasti kalian tahu lah escape room tuh gimana sih sistemnya. Sedangkan di film ini tuh escape roomnya biasa aja, kayak cuman ruangan yang ringkih dengan pintu kayu yang bisa gitu didobrak sama 4 cowok yang kelihatan subur-subur ini ya badannya gitu. Bahkan seandainya mereka nggak bisa memecahkan teka-teki, kayaknya mereka juga bakal tetap selamat sih, nggak ada nyawa yang terancam. Humor-humor atau candaan yang ada di film ini juga terkesan garing dan seolah dihadirkan tanpa memikirkan penontonnya. Kayak misalnya jokes-jokes tentang filmmaker gitu ya. Kan ada tuh beberapa adegan di dalam ruangan escape room dimana Chandra Liau tuh bilang, gimana kalau kita retake aja? Filmmaker kayak gitu, atau sutradara kayak gitu. Itu tuh kayak basi banget sih menurut aku. Kalaupun dilihat oleh penonton yang bukan filmmaker, mereka mungkin juga nggak akan ketawa dan masuk ke jokes itu gitu loh, karena nggak relate kan. Terus kalau misalnya yang nonton itu filmmaker atau mungkin mahasiswa film gitu, kita mah mikirnya malah kayak, ya elah garing banget sih Bor, kayak anak baru syuting aja gitu, jokesnya begituan. Harusnya Jovial Da Lopez dalam penulisan naskahnya tuh bisa lebih mempertimbangkan jokes yang emang universal gitu loh, dalam arti bisa diketawain banyak orang. Ini kan film komedi, daripada garing ya mending jokes-jokes lama kayak gitu dihapus aja sih, harusnya nggak usah ada gitu.
komedi-komedi yang ada di sini juga kadang nggak mikirin logika sebab akibat dan bikin komedinya malah jadi garing gitu. Misalnya pas Tommy mau makan malam bareng keluarga calon istrinya kan, terus dia salah orang gitu, udah nyapa satu-satu, udah nyalimin satu-satu, ternyata keluarga calon istrinya tuh ada di meja sebelah. Aku nggak ketawa sama sekali karena ya lah, udah mau nikah masa keluarganya aja nggak tahu, kan nggak mungkin. Chandra Liau dan teman-temannya ini kan memerankan dirinya sendiri. Meskipun mereka itu terkenal dan banyak orang yang tahu mereka, harusnya tokoh-tokoh ini tuh background story-nya tetap ditampilkan dengan baik gitu di filmnya. Aku tuh ngerasa di sini adegan-adegan yang menunjukkan background story mereka satu persatu disusun dengan baik itu kayak nggak ada gitu. Mereka kerjanya apa tuh cuman kelihatan dari dialog-dialog yang sekepret doang. Selebihnya ya yang ditunjukin cuman Andovi yang main basket terus, si Tommy yang sibuk ngurusin nikahannya gitu. Terus Chandra Liau yang nggak jelas juga dia ngapain, dia cuman sering menunjukkan dengan dialog kalau dia itu sutradara. Jovial juga diceritain kan di film ini penulis, tapi adegan dia nulis cerita tuh kayaknya satu aja tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya orang yang nonton film ini tuh nggak pernah nonton YouTube mereka dan nggak tahu mereka siapa, pasti bingung gitu loh. Sebenarnya tokoh-tokoh ini tuh background story-nya kayak apa sih? Seolah-olah film ini tuh cuma dibikin untuk orang-orang yang tahu mereka aja. Nggak tahu kenapa aktingnya Andovi sama Jovial ini juga nggak bisa luwes gitu loh. Malah terkesan mengganggu dan bikin lelah aja gitu nontonnya. Kalau si Chandra Liau sama Tommy Lim ya lumayan lah, tokoh-tokoh cewek di sini tuh cukup membantu ya. Karina Salim, Susan Sameh, Widika Sidmore, sama Kezia yang berperan jadi pacarnya Jovial tuh aktingnya lumayan bagus gitu. Jadi masih adalah yang bisa dinikmatin dari film ini. Menurut aku cerita dalam film ini yang masih nyaman buat dilihat dan enak buat diikutin tuh malah hubungannya si Jovial sama si Cila ini. Yang lain tuh kayak udah nggak ngerti lagi deh, kok bisa gitu pengembangan ceritanya tuh rasanya kayak hancur banget, nggak fokus. Terus kehadiran escape room, terus plot twist dari tokoh si Susan Sameh ini juga malah rasanya kayak jadi campur aduk, bikin bingung gitu. Chandra Liau memang punya potensi untuk jadi sutradara yang baik gitu. Dia punya potensi menjadi pencerita yang baik lah. Dia pinter sih bikin film ini tuh lucu dari segi editingnya juga gitu. Cuman ya editing aja nggak cukup sih menurut aku. Yang paling penting itu naskahnya dulu, sebagai pondasi tuh harus bagus, harus kuat. Oke, untuk Yogurt Kaspara sendiri kasih nilai 3,5. Karena memang secara gambar juga lumayan bagus, terus tema yang diangkat juga menarik, cocok banget dan sangat relevan dengan keadaan zaman sekarang, dimana anak muda tuh banyak banget ya yang jadi bucin. Mungkin tontonan ini bisa jadi inspirasi gitu buat mereka. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalain loncengnya, terus like videonya, dislike kalau kalian gak suka, dan silahkan kasih saran, kritik, atau mungkin review tambahan di kolom komentar. Terima kasih, bye!